taala. Nah, ini di sini pentingnya beragama. Jadi meskipun Mars tuh kayak apa kuatnya, bumi gunung kayak apa kuatnya, ternyata gunung yang kita kira kuat ternyata nyimpan magma yang potensi meledak. Yang gunung kecil yang kelihatan dari pasir kecil yang tidak berdaya ternyata nggak nyimpan magma, jadi nggak direncanakan untuk diledakkan. Itu, nah agama itu seperti itu yang disebut di surat Yasin misalnya Allah itu siapa? Biyadihi malakutu kulli, yang dalam kendalinya itu semuanya di alam raya ini. Sehingga di kehidupan nyata juga sama. Ada orang yang nekuni ilmu ekonomi tapi miskinnya Masya Allah. Ada yang gobloknya Masya Allah tapi kaya. Ada kiai yang punya doa banyak hidupnya biasa, yang gak punya doa kaya. Itu saya pernah baca di sebuah hadis qudsi. Ada riwayat begini, Nabi Musa ketemu Allah ditanya, limadza, kata Allah, kenapa saya memberi rezeki orang yang bodoh? Ahmak itu orang yang bodoh sekali. Kadang tak ciptakan dia jadi orang kaya, dan yang pintar ekonomi kadang tak ciptakan jadi orang miskin. Si Nabi ini tanya, kenapa ya Allah? Supaya dia tahu yang mengendalikan rezeki itu saya, bukan ilmunya dia kan? Jadi banyak orang, misalnya kita yang pintar dipekerjakan orang yang nggak pintar, yang punya pabrik tidak pintar mengerjakan orang yang pintar. Jadi ya kira-kira agama itu seperti itu. Sehingga dalam kita beragama itu yang paling ditekankan itu tawadhu. Tawadhu itu merasa sopan atau memang sopan betul. Kalau dalam Ihya disebut, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Saya ulang lagi ya, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara apa? Ilmu. Karena ilmu itu akan abadi. Saya beri contoh begini, saya ini kan misalnya kiai di kampung saya atau di kecamatan saya. Saya mungkin bisa merasa hebat karena saya tokoh di sini. Tapi pastikan sebelum ada saya yang bernama Baha ini, agama sudah jalan. Dan di daerah lain yang nggak kenal saya juga agama sudah jalan. Betapa tidak pentingnya saya di kawasan-kawasan yang nggak butuh saya atau di era yang sebelum ada saya. Nah dengan ilmu seperti itu orang pasti tawadhu karena dia tahu daerah yang nggak ada saya ternyata ya ada masjid, ada agama. Periode yang sebelum ada saya juga agama jalan. Sehingga kita tidak kumo luhur, wah kalau nggak ada saya agama nggak jalan. Zaman Wali Songo tidak ada saya agama ya jalan. Ekonomi juga gitu. Kalau Anda pakar ekonomi yang mensejahterakan rakyat, cara tawadhu itu kalau nggak bisa dengan rasa, dengan ilmu. Sebelum ada kamu banyak orang kaya, banyak orang yang nggak kenal kamu juga kaya. Banyak periode yang saat itu udah ada Anda juga kaya. Berarti Anda ini tidak siapa-siapa. Makanya saya pernah didatangin seorang profesor. Ini kisah nyata. Gus, sebetulnya saya dengan bapak saya itu pinter mana? Bapak saya itu udah tamat SD, tapi saya bisa profesor. Saya ini profesor, anak saya naik kelas saja sudah senengnya bukan main. Artinya ini orang bodoh bisa menciptakan orang pinter, yang orang pinter kesulitan menciptakan orang pinter lagi. Nah, kalau kita tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Ikhlas juga gitu, saya sering ngajarkan ikhlas di beberapa kesempatan ngaji. Kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu, pasti bisa, bukan mungkin bisa, pasti bisa. Secara ilmu, makanya di Quran disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu, fa'lam itu dari kata ilmu. Saya beri contoh, saya mulai kecil sampai sekarang saya sekitar umur 50 tahun. Mulai kecil sampai sekarang itu ya bilang kalau kertas ini putih. Itu ya ada yang gaji, ada yang bayar. Tapi saya selalu bilang kertas ini putih. Yang hitam ya saya katakan hitam, yang merah saya katakan merah. Kenapa? Karena itu fakta. Saya ulang lagi, karena itu fakta. Sehingga saya untuk mengatakan putih tidak perlu ada yang bayar. Sehingga ketika kita latihan sholat, latihan ibadah, dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita akan malu. Loh, faktanya Allah itu kan Tuhan. Mau mengatakan fakta kok minta upah, ini gimana? Kita mengatakan Allah Tuhan itu sama dengan mengatakan kertas ini putih. Sama-sama itu fakta. Sama seperti saya mengatakan Pak Jokowi itu presiden kami. Itu kan fakta. Masa nunggu kalau dikasih BLT katakan presiden, kalau enggak ya enggak. Itu kan ribet jadi. Pak Panut misalnya rektor UGM, mbok saya enggak digaji di sana atau enggak kerja di sana, bilang kalau beliau itu rektor. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah, mbok saya dikenal apa enggak ya beliau tetap gubernur.
Lama sekali kita mengatakan fakta itu ikhlas. Ikhlas itu artinya nggak minta apa-apa. Karena kita ingin ngomong sesuai fakta. Nah Allah Tuhan itu fakta. Nah kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu? Bah, saya ini Tuhan kamu. Ya nunggu dulu Gusti, kalau engkau masukkan kami ke surga, engkau Tuhan. Kalau enggak ya enggak jadi. Tidak bisa seperti itu. Ya Allah tetap Tuhan. Nah kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Ilmu ya tadi kita akan selalu bilang yang putih putih, yang hitam hitam. Makanya ini pentingnya ilmu. Tawaduk juga gitu. Kalau Anda ditakdir orang yang GR, yang gede rumongso, ditakdir orang yang kumo luhur, secara rasa bisa dilawan secara ilmu. Ada periode di mana sebelum ada kita yang kaya ya banyak, yang dapat hidayat ya banyak, yang terpelajar ya banyak. Ada daerah yang nggak kenal kita, nyatanya pendidikan di situ jalan, sistem sosial baik. Betapa tidak pentingnya kita. Nah ini nanti memaksa kita atau melatih kita untuk tawaduk. Nah dari hikmah ilmu itu kemudian kita minta maaf sama orang lain itu mudah. Karena kita sadar bahwa adanya kita ini problem. Saya sering digojlok orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu ya kadang agak kurang ajar tapi nggak bisa dibantah. Begini, pernah tanya saya gini, Gus, saya ini punya mobil mahal, harganya 2 miliar. Kayaknya yang berak pakai jalan raya saya. Kok bisa? Bayarnya pajak saya mahal. Sehingga kayaknya paling pantas saya. Yang naik ontel itu kan nggak bayar pajak. Harusnya nggak boleh pakai jalan gitu. Terus saya bilang, mbah-mbahnya yang naik ontel itu pejuang, bapak kamu enggak. Kamu enggak warisnya.